Berlatar pada tahun 1970-an di sebuah negara fiksi dengan paham sosialis yang mirip dengan Korea Utara, kisah akan berfokus pada seorang prajurit muda yang sangat teladan dan juga ambisius bernama Mu Guang. Dia orang yang sangat taat aturan, ketika mengerjakan sesuatu tidak akan istirahat sebelum ada perintah dari komandannya. Seperti hari itu misalnya, saat semua prajurit di divisi yang dipimpin oleh Komandan Liu itu diminta bersih-bersih, Mu Guang tetap bekerja sendirian meski semua temannya sudah istirahat. Komandan Liu yang diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan langsung memberikan hukuman kepada prajurit yang dari tadi kerjaannya cuma duduk-duduk tersebut. Rekan-rekannya yang sakit hati langsung menuduh Mu Guang yang mengadukannya. Mereka menganggap Mu Guang sengaja caper karena ingin naik pangkat, padahal Mu Guang tidak tahu sama sekali karena memang Komandan Liu sendiri yang memperhatikan mereka. Ketekunan dan keteladanan Mu Guang itu membuat dia mendapatkan perintah secara tertulis untuk menjadi juru masak di rumah Komandan Liu. 사단장 동지와 사단장 동지 가정을 위해 봉사하는 것에 걱정 마십시오. 반드시 언행일치하고. Sebagai negara sosialis, maka menghormati pemimpin dan mengabdikan diri kepada negara adalah mutlak yang tidak bisa ditawar. Di rumah Komandan Liu terdapat sebuah plakat yang menjadi simbol penghormatan terhadap pemimpin dan negara mereka. Karena itu semua orang harus mengagungkan plakat kayu berukiran aksara Korea tersebut. Plakat itu bahkan tidak boleh berdebu, tergores, atau jika bergeser alias mereng 1 milisenti saja dari posisi semula, maka posisinya harus segera dibetulkan. Sebagai seorang prajurit sejati, Mu Guang tentu sangat mengagungkan plakat tersebut. Tanpa diminta pun dia akan membersihkannya. Meski sebenarnya mendapatkan perintah menjadi juru masak, tapi sebagai prajurit teladan, rajin, tekun, dan pekerja keras, atau sederhananya adalah penjilat, Mu Guang juga membantu seluruh pekerjaan rumah keluarga Liu. Seperti nyetrika pakaian, memotong rumput, merawat tanaman, dan lain-lain lah pokoknya. Ketekunan dari Mu Guang itu berhasil membuat penasaran istri Komandan Liu yang bernama Suryeon. Dia sering memperhatikan Mu Guang melalui teropong saat anak buah suaminya itu merawat anggur yang ada di kebun belakang rumah mereka. Yang sejak saat itu, Suryeon pun diam-diam mulai mengaguminya. Dia pun hanya bisa memendam perasaan tersebut sendirian karena takut suaminya mengetahui hal itu. Sampai akhirnya pada suatu hari, Komandan Liu mendapatkan perintah untuk menghadiri konferensi militer tingkat tinggi selama 1 bulan, yang mana lokasinya tidak bisa dia beritahu karena sifatnya sangat rahasia. Pertemuan tersebut diadakan untuk menyusun rencana dan strategi yang akan digunakan menghadapi agresi militer dari Amerika. Baru 1 hari ditinggal Komandan Liu pergi berdinas, Suryeon sudah merasa kesepian karena biasanya mereka selalu makan berdua. Siang itu dia tiba-tiba menjatuhkan plakat agung yang membuat Mu Guang pucat seperti melihat setan. Ketika Mu Guang ingin mengambilnya, Suryeon malah lebih dulu melakukannya. Dia kemudian berkata, jika nanti Mu Guang tidak melihat plakat itu ada di atas meja, maka artinya Suryeon membutuhkan bantuan Mu Guang di lantai atas dan dia harus segera datang ke sana. Singkat cerita, sore harinya Mu Guang melihat plakatnya sudah berpindah tempat. Dia langsung bergegas menuju lantai atas seperti permintaan Suryeon tadi. Namun baru separuh menaiki tangga, Mu Guang kembali teringat dengan perintah Komandan Liu yang melarangnya naik ke lantai 2 tanpa seizin darinya. Tapi karena takut terjadi sesuatu dengan Suryeon, dia pun memberanikan diri untuk tetap naik ke sana. Setelah dipanggil oleh Suryeon, Mu Guang langsung masuk ke kamar tersebut. Saat itu Suryeon memintanya datang ke sana untuk memperbaiki tali sekelar lampu kamarnya. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Suryeon karena sebenarnya dia ingin menggoda Mu Guang. Suryeon bahkan meminta Mu Guang untuk tidak memanggilnya nyonya, melainkan Nuna saja, yang membuat Mu Guang langsung keringat dingin. 날 사모님이라고 부르지 마. Suryeon kemudian mencoba mengajaknya ngobrol dengan bertanya apa cita-cita dari si Mu Guang. Mu Guang menjawab kalau dia berharap mendapatkan promosi jabatan agar bisa membawa istrinya pindah ke kota. Setelah mendengar itu, Suryeon akhirnya mengizinkan Mu Guang untuk keluar. Dia kembali mengingatkan Mu Guang untuk menemuinya saat tidak menemukan plakat tadi di atas meja. 없으시면 Esok siang, Mu Guang melihat plakatnya ada di dapur pertanda Suryeon memanggilnya. Namun kali ini dia tidak menemuinya dan hanya berdiri di sana seperti patung lebih dari 1 jam.
Suryon yang sudah memperhatikannya dari 1 jam yang lalu langsung meminta Mugwang untuk segera naik ke atas. Namun Mugwang langsung pergi dari sana karena saat itu Suryon kembali menggodanya. Saat Mugwang sedang memikirkan kelakuan Suryon tadi, dia didatangi oleh kepala instruktur yang bernama Kang. Dia sangat marah karena menerima laporan dari Suryon kalau Mugwang tidak mau mematuhi perintahnya. Kang meminta Mugwang untuk tidak melawan perintah Suryon karena menolak perintah dia sama saja dengan menolak perintah Komandan Liu. Karena itu, Kang meminta Mugwang untuk selalu menjaga dan mematuhi perintah dari Suryon. Setelah itu, Shin akan flashback bagaimana dulu Mugwang bisa menjadi tentara seperti sekarang. Setelah lulus SMA, dia memutuskan bekerja di perkebunan jagung milik pria bernama Paman Ho. Meski sebenarnya Mugwang sangat ingin menjadi tentara, tapi dia tidak bisa masuk militer karena harus merawat ibunya yang saat itu sedang sakit. Paman Ho yang mengetahui itu akhirnya menawarkan untuk mengobati ibu Mugwang dan membawanya ke rumah sakit. Sebagai gantinya, Mugwang harus masuk tentara seperti impiannya. Setelah berhasil masuk tentara, Mugwang mendapatkan telegram dari ibunya yang meminta untuk pulang. Ibunya menyuruh pulang karena dia ingin Mugwang segera menikah dengan alasan saat ini sudah sekarat. Dia ingin melihat anaknya menikah sebelum nanti meninggal. Karena itu Mugwang akhirnya memberanikan diri untuk melamar putri Paman Ho yang bernama, kita panggil saja Cici. Dia pun berjanji akan mendapatkan promosi agar bisa membawa Cici untuk tinggal di kota. Melihat keseriusan dari Mugwang membuat Paman Ho akhirnya menerima lamaran tersebut. Sayangnya setelah beberapa tahun bertugas di militer, Mugwang gagal memenuhi janjinya. Karena sampai saat ini dia selalu menjadi juru masak untuk komandannya, di mana sekarang dia bertugas di rumah Komandan Liu. Kembali ke masa kini, pada keesokan paginya Suryon meminta Mugwang untuk memasak telur dadar sebagai menu sarapan. Setelah selesai membuat sarapan tersebut, Mugwang langsung menemui Suryon. Saat itu Suryon menyuruhnya pergi karena dia sudah meminta pergantian juru masak kepada Kang. Mugwang langsung berlutut untuk meminta maaf sambil memohon agar diberi kesempatan kedua. Dia berjanji mulai sekarang akan melayani Suryon dengan baik jika mau memaafkannya. Mugwang pun langsung membuktikan ucapannya dengan memberikan sosis kambing yang selama ini diincar Suryon, yang membuat dia akhirnya terdiam dengan kenekatan Mugwang. Tidak lama kemudian Suryon mendapatkan telepon dari Kang untuk menanyakan apakah dia tetap ingin mengganti juru masaknya. Suryon langsung membatalkan permintaannya dengan alasan Mugwang sudah memperbaiki kesalahannya. Setelah itu Suryon menyuruh Mugwang untuk langsung pulang karena dia ingin sendirian. Rupanya Suryon ingin menyembunyikan rahasia karena saat itu terlihat ada saus tumpah pertanda Suryon masih standar pabrikan. Loh, kok bisa gitu? Padahal kan sudah puluhan tahun nikahnya sama Komandan Liu. Sabar, nanti kalian akan tahu alasannya. Pada keesokan paginya, Mugwang kembali menemukan plakat agungnya di luar rumah. Tanpa banyak mikir, dia langsung naik ke lantai 2 untuk menemui Suryon yang langsung menawarkan martabak susu saat itu juga. Akibat keseringan berkalaha pada keesokan paginya, Mugwang pun bangun kesiangan karena terlalu kelelahan. Untungnya Suryon tidak marah meski Mugwang belum membuatkan sarapan. Saat itu Suryon sendiri ternyata sudah memasak sarapan untuk Mugwang. Dia berkata ingin merasakan menjalani peran sebagai seorang istri yang melayani suaminya dengan baik. Setelah sarapan bersama, mereka menghabiskan waktu dengan medikur bareng, memanjat ria sambil bercerita. Sampai akhirnya Suryon menceritakan kegundahan hatinya selama ini, di mana dia ternyata tidak pernah keluar rumah karena Komandan Liu tidak mengizinkannya. Dia bahkan melarang Suryon memakai sepatu dan pakaian yang disukainya. Liu beralasan itu bisa merusak citranya sebagai komandan. Mendengar itu, Mugwang berkata kalau dia bisa membantu Suryon mewujudkan keinginannya. Dia kemudian menyelundupkan Suryon melewati gerbang utama untuk mengajaknya keluar. Setelah itu Mugwang membeli sepatu yang diinginkan Suryon, lalu mereka naik sepeda bareng layaknya pasangan kekasih yang sedang kasmaran. Mereka juga melakukan piknik dadakan di pinggir sungai yang membuat Suryon terlihat sangat bahagia. Setelah melihat pelangi, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sampainya di rumah, dua sejoli ini kembali melanjutkan kemesraannya sambil melakukan pekerjaan rumah. Saat itulah Komandan Liu tiba-tiba pulang yang akhirnya mengetahui hubungan mereka. Liu yang tidak mampu menahan amarahnya langsung menembak mereka berdua saat itu juga. Untung cuma mimpi ya kan? Mugwang yang ketakutan langsung mendatangi rumah Suryon untuk mengecek keadaannya. Saat itu Suryon terlihat menangis karena dia juga mendapatkan mimpi yang sama seperti Mugwang tadi.
Mendengar itu, Mugang meminta maaf karena dia hanya prajurit rendahan sehingga tidak bisa melindunginya. Suryan malah berkata kalau dia justru berharap Muguang adalah suaminya. Dia pun berjanji akan berusaha membantu Muguang mendapatkan promosi menjadi kader. Setelah selesai sarapan, mereka kemudian minum anggur ginseng. Muguang yang merasa penasaran kemudian bertanya alasan Suryan mau menikah dengan Komandan Liu. Suryan menceritakan kalau dulu dia adalah penulis di bagian penelitian. Dia berhasil menjadi yang terbaik di kelasnya hingga mendapatkan perhatian dari Liu yang menjabat sebagai komandan divisi. Saat Komandan Liu melamarnya, Suryan pun tidak bisa menolak karena statusnya sebagai pria terhormat. Sayangnya sekarang dia menyesali keputusan tersebut. Hal itu karena Komandan Liu ternyata tidak bisa memberikan nafkah batin karena burungnya sudah habis digigit siput. Suryan bahkan sudah pernah ingin menceraikannya namun batal karena jika dia melakukannya, Suryan pasti akan dihukum mati. Di saat yang sama, Kang terlihat mendapatkan telepon dari seseorang. Dia langsung mendatangi rumah Komandan Liu untuk menemui Suryan. Sampainya di sana, Kang melihat Suryan dan Muguang yang sedang nyanyi dan menari bersama. Untungnya dia hanya menganggap kalau Muguang sedang berusaha menghibur sang nyonya. Dia kemudian pergi dari sana karena saat itu tiba-tiba turun hujan. Sementara Suryan dan Muguang langsung melakukan, ya nggak perlulah saya jelaskan. Esok harinya Muguang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Dalam perjalanan, dia melihat seluruh prajurit dikumpulkan di tempat latihan. Dari informasi yang dia dapat dari seorang pria diketahui kalau telah terjadi sesuatu di perbatasan. Karena itulah prajurit tersebut akan dikirim ke sana. Sekembalinya ke rumah, Muguang menyuruh Suryan untuk mencuci bajunya. Hal itu membuat Suryan kesal karena Muguang berani memerintahnya tanpa menatap lagi. Komandan Liu yang suaminya saja tidak pernah melakukan hal tersebut. Suryan mengingatkan Muguang agar tidak lancang karena plakatnya masih ada di atas meja yang membuat mereka akhirnya bertengkar. Yang membuat mereka tidak sengaja menjatuhkan hiasan dinding pemberian presiden sebagai penghargaan kepada Komandan Liu saat Muguang berusaha menenangkan Suryan. Menyadari kesalahannya, Muguang langsung meminta maaf dengan mengajak jima. Sayangnya 3 hari kemudian mereka kembali bertengkar hebat karena terjadi perbedaan pendapat. Tanpa mereka sadari, saat itu ada seorang prajurit yang melihat kejadian tersebut. Sementara itu mereka berdua akhirnya kembali berbaikan setelah Muguang berkata kalau dia bersedia menikahi Suryan. Meski hal itu tidak mungkin, mereka tetap saling memanggil suami dan istri satu sama lain. Saat tengah malam mereka pergi ke kebun belakang rumah untuk menikmati sinar rembulan. Suryan kemudian memberitahu kalau saat ini dia sedang hamil. Mendengar itu langsung membuat Muguang panik. Namun Suryan meminta dia untuk tidak terlalu khawatir karena dia juga belum memastikannya. Dia kemudian memberitahu kalau Komandan Liu akan pulang lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Malam itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Suryan berjanji akan memberikan cuti panjang kepada Muguang agar dia bisa menghabiskan waktu bersama anak dan istrinya. Dia juga meminta Muguang agar jangan kembali ke markas sebelum dia menyuruhnya. Malam itu mereka pun mengadakan acara perpisahan dengan pesta pangsit kukus sepuasnya karena besok paginya Komandan Liu sudah pulang. Esok paginya, Muguang sudah dijemput oleh mobil yang akan mengantarnya keluar komplek militer. Saat itu Suryan memberikan sejumlah uang agar Muguang bisa memanjakan anak dan istrinya. Muguang sendiri sebenarnya tidak ingin pulang karena khawatir dengan Suryan jika Komandan Liu mengetahui perselingkuhan mereka. Dalam perjalanan, kegundahannya semakin bertambah saat bertemu dengan Komandan Liu. Sampainya di rumah, Komandan Liu terlihat sangat marah karena melihat rumahnya berantakan. Apalagi barang-barang yang diagungkan oleh rakyat seluruh negara ini sudah dirusak. Liu menyuruh anak buahnya untuk pergi lalu dia mengumpulkan barang-barang tersebut. Beberapa hari kemudian Muguang masih kepikiran dengan nasib Suryan. Dia mencoba menyibukkan dirinya dengan melakukan pekerjaan rumah seperti saat di kamp militer. Tapi Cici selalu melarangnya karena itu adalah pekerjaannya sebagai istri. Setelah beberapa minggu, Muguang tidak kunjung mendapatkan surat seperti yang dijanjikan Suryan. Sampai akhirnya Tuan Ho menyuruh dia kembali ke markas setelah Muguang memarahi anaknya yang tidak sengaja menginjak plakat agung dengan sepedanya. Singkat cerita, Muguang akhirnya kembali ke kamp militer. Namun saat itu situasi terlihat berbeda karena semua prajurit sangat membenci divisi yang dipimpin oleh Komandan Liu. Atasan Muguang yang bernama Kapten Yu memberitahu kalau komandan divisi akan dipindahkan ke kota. Hal itu setelah 2 orang prajurit dari divisi mereka membunuh 2 orang tentara Amerika. Sebagai pemimpin, Komandan Liu mengaku bersalah dan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Divisi mereka pun akhirnya dibubarkan karena dianggap mencoreng perjanjian damai yang diupayakan dengan pihak Amerika. Kapten Liu juga memberitahu Muguang tidak perlu lagi bekerja di rumah Komandan Liu sampai ada perintah lebih lanjut. Namun Muguang tidak peduli dan tetap mendatangi rumah Liu untuk mengecek keadaan Suryon. Kapten Liu yang melihatnya langsung mendatangi Muguang. Liu berkata kalau dia sudah mengetahui mengenai hubungan Muguang dan Suryon karena dialah yang memergoki mereka sebelumnya. Saat itu Kang tiba-tiba menghampiri mereka. Dia memberitahu kalau keluarga Muguang bisa pindah ke kota karena mereka diminta bekerja di pabrik listrik. Tidak hanya itu, Muguang sendiri juga ditunjuk menjadi manajer pabrik tersebut berkat rekomendasi dari Suryon. Status manajer pabrik pada masa itu bukanlah kaleng-kaleng karena setara dengan jenderal bintang 3 di militer pada waktu itu. Setelah semua administrasi diselesaikan, Muguang akhirnya diantar ke stasiun karena besok harus sampai di kota. Di tengah perjalanan dia meminta berhenti karena ingin menemui Suryon. Meski Kapten Liu sempat melarangnya, Kang tetap membiarkan dia pergi dengan alasan Muguang pasti ingin mengucapkan perpisahan kepada orang yang pernah menjadi atasannya. Sampainya di gerbang, Kang memberitahu kalau dia dari awal tahu Muguang memiliki hubungan yang spesial dengan Suryon. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun, namun dia memiliki permintaan kepada Muguang. Kang memberitahu kalau dia diminta pensiun dari militer, tapi dia tidak mau dengan alasan agar istrinya bisa terus menempati rumah dinas militer. Karena itu, Kang meminta bantuan Muguang untuk membujuk Suryon supaya membatalkan pensiunnya. Suryon akhirnya keluar setelah dipanggil oleh Kang. Saat itu Muguang sangat kaget saat melihat Suryon sedang hamil. Mereka pun tidak bisa berlama-lama karena Komandan Liu akan segera pulang. Suryon yang tahu Kang meminta bantuan Muguang memberitahu kalau dia tidak bisa membantunya. Setelah saling mengucapkan perpisahan, Suryon mengizinkan Muguang memegang perutnya lalu meminta dia untuk pergi. Suryon juga memberikan plakat agung yang selama ini mereka gunakan sebagai kode untuk kenang-kenangan. Saat Muguang meninggalkan rumah tersebut, Komandan Liu terlihat menembaki seragamnya dengan penuh amarah. 15 tahun kemudian Muguang akhirnya menjadi orang penting di perusahaan listrik tadi. Hari itu dia mendatangi rumah Komandan Liu dan Suryon karena penasaran dengan keluarga mereka sekarang, terutama anak yang dikandung Suryon dulu. Saat itu dia melihat seorang remaja yang sedang main sepeda di mana Muguang sangat yakin kalau itu adalah anaknya. Tapi Muguang justru memutuskan untuk pergi dari sana. Dia kembali teringat kejadian belasan tahun lalu saat datang ke sana untuk menemui Suryon, di mana saat itu Suryon menolak untuk menemuinya. Muguang pun mengurungkan niatnya karena takut hal itu terulang kembali. Kembali ke masa sekarang, Komandan Liu sendiri terlihat sangat menyayangi anak Suryon. Meski dia tahu persis itu bukan anaknya, Liu tetap memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Saat itu Suryon meminta izin pergi ke rumah orang tuanya. Meski sebenarnya orang tua dia sudah meninggal, Suryon berkata kalau dia ingin menemui saudara-saudaranya dan film ini pun tamat. Bagaimana? Ending yang cukup membagongkan ya. Alasan Suryon menjalin hubungan dengan Muguang karena Komandan Liu ternyata memiliki masalah. Sebagai wanita, wajar jika Suryon membutuhkan seorang pria dalam hidupnya, dan pilihan itu jatuh kepada Muguang. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan menyerah untuk mengejar impian kita seperti yang dilakukan Muguang, karena kesuksesan itu bisa datang dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang dicontoh dari Muguang itu kerja kerasnya dan ketekunannya ya, bukan yang lain-lainnya. Cewil dan siapa main undur diri, sampai ketemu di alur cerita film berikutnya.